Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di kelas 10 mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang kelas maya atau kelas kolaborasi dalam jaringan. Syarat kita untuk membuat atau berdiskusi dalam dunia digital ini, yang pertama adalah kontivitas, yang kedua itu fleksibilitas, dan yang ketiga interaksi. Selanjutnya yang keempat ada namanya kolaborasi, yang kelima peluang pengembangan, dan yang terakhir adalah motivasi. Produk salah satu kelas maya sering kita kenal sebagai e-learning atau pembelajaran elektronik. Derek Societ Stockley tahun 2003 mendefinisikan e-learning sebagai penyampaian program pembelajaran, pelatihan, atau pendidikan dengan menggunakan sarana elektronik. Jadi di sini kita menggunakan pembelajaran menggunakan elektronik. Kita bisa simpulkan suatu e-learning adalah program pembelajaran pelatihan yang menggunakan elektronik. Kalau kita tidak menggunakan elektronik, itu konvensional. Selain itu ada juga yang mengatakan, yaitu Sam Nedio tahun 2006, e-learning sebagai pengguna secara sengaja jaringan TK dalam proses belajar mengajar. Selain e-learning, beberapa istilah juga digunakan untuk mendefinisikan model belajar mengajar tersebut, yaitu online learning, virtual learning, maupun network atau web-based learning. Model e-learning ini yang kita ketahui itu ada 3. Yang pertama model adjunct, yang kedua model mixed, yang ketiga model daring penuh. Model adjunct ini model yang digunakan untuk menunjang sistem pembelajaran tatap muka di kelas. Contoh yang biasa guru menerangkan dalam kelas menggunakan infocus, itu disebut dengan model adjunct. Yang kedua model mix. Model ini menempatkan e-learning menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembelajaran. Ya, salah satunya yang sering kita rasakan sekarang yaitu menggunakan classroom, ya, anak-anak. Yang ketiga model daring penuh. Model daring penuh ini digunakan secara penuh, interaksi, penyampaian bahan ajar, dan evaluasi pembelajaran secara learning atau secara elektronik. Fungsi e-learning yang pertama untuk sebagai tambahan atau pengayaan pembelajaran atau suplemen. Yang kedua pengganti sebagian pembelajaran atau komplement. Dan yang ketiga sebagai pengganti seluruh pembelajaran atau replacement. Komponen pendukung. Ya, dalam model e-learning ini ada komponen pendukung. Yang pertama adalah perangkat keras, hardware, atau sekarang ini kita bisa menggunakan HP, ya. Bisa HP, laptop, komputer, terus webcam, mic yang Bapak pakai sekarang nih. Yang kedua perangkat lunak atau software. Perangkat software ini adalah model yang kayak classroom, GCR itu. Yang ketiga infrastruktur, yaitu jaringan internet. Yang keempat konten pembelajaran, dan yang terakhir strategi interaksi atau komunikasi pemanfaatan elektronik dalam pembelajaran. Fitur dan pendaftaran kelas maya pada jaringan pendidikan. Yang pertama fitur jejaring sosial pendidikan atau Edmodo. Yang kedua fitur pendaftaran jejaring sosial pendidikan. Yang ketiga menggunakan tugas online bersama.
Fitur yang pertama adalah fitur jejaring sosial pendidikan atau Edmodo. Edmodo ini mempunyai fitur-fitur yang tidak kalah dibandingkan dengan tool e-learning yang berbayar seperti Blackboard maupun yang gratis seperti Moodle. Yang kedua, fitur yang dimiliki diantaranya membuat akun yang mudah, fasilitas untuk menggunanya, tugas kuis, dan jajak pendapat. Kelebihan Edmodo adalah sebagai berikut. Yang pertama, mirip Facebook. Yang kedua, close group collaboration. Yang ketiga, gratis. Yang keempat, Edmodo dapat diimplementasikan dalam satu kelas atau sekolah, antar sekolah, atau dalam satu kota, bisa dalam satu kabupaten. Yang ketiga, yang kelima, Edmodo dapat digunakan sebagai peserta didik, orang tua, ataupun guru. Terus pendaftaran jejaring sosial pendidikan. Yang pertama, pembuatan akun, udah pasti. Habis kita buat akun, yang lalu kita mengatur profilnya. Yang ketiga, perpustakaan maya dan catatan. Dan yang terakhir, search and filter. Selain itu, kita juga dapat mengerjakan tugas secara learning, yaitu salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, yaitu memberikan berbagai jenis soal ujian untuk menentukan seberapa jauh peserta didik telah menguasai materi yang telah diberikan. Sampai sini, sekian materi dari saya.